Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Ampel. Perkenalkan, saya Pak Gunadi, guru Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Ampel. Sebelumnya, marilah henti-hentinya saya selalu mengajak kalian semuanya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena selalu melindungi kita, memberkahi kita, merindui kita, sehingga kita selalu dalam lindungannya. Terbukti kita selalu sehat, walafiat, lahir dan batin tidak kurang suatu apa. Tak lupa Pak Gun mengucapkan selamat pada kalian peserta didik kelas 10 yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Ampel yang melalui prosedur PPDB secara online dan juga melalui kompetisi yang sangat ketat. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat pada kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Ampel. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ini sangat unik karena di tengah pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka namun dilakukan dengan daring, online. Hal tersebut sebagai wujud tindak lanjut mengawal dan mengamankan instruksi dari pemerintah, dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Bapak Jumeri. Kita sebagai warga sekolah harus patuh, disiplin demi keselamatan kita semuanya. Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, kegiatan pembelajaran kalian diawali dengan kegiatan dengan istilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut dengan MPLS, di mana siswa baru tentunya semua menghadapi sesuatu yang baru, sekolah yang baru, lokasi yang baru, lingkungan yang baru, demikian juga dengan Bapak Ibu guru karyawan yang baru, yang kalian tentunya belum banyak mengenal. Maka pada kegiatan MPLS inilah kesempatan kita saling berkenalan. Karena pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Anak-anakku yang berbahagia, pada kegiatan MPLS tahun ini banyak sekali program-program kegiatan yang telah disampaikan oleh penyaji-penyaji materi berikut dan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, demikian juga pada sesi kali ini, walaupun dari rumah karena Pak Gun juga harus tunduk disiplin pada aturan pemerintah, yaitu dengan istilah work from home, bekerja dari rumah. Kalian juga begitu, BDR, belajar dari rumah.
Walaupun kita berjauhan, bahkan belum kenal sekalipun, bukan suatu halangan. Sekarang di zaman modern, IT semakin canggih, jarak bukan merupakan halangan. Oleh karena itu, sangat tepat bila media yang kita gunakan adalah dengan daring. Nah, pada kesempatan ini, materi yang akan Pak Kun sampaikan yaitu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara guna menangkal radikalisme. Sebelum kita mengenal atau membahas kehidupan berbangsa dan bernegara, kalian tentunya pernah mendengar, bahkan sering mendengar istilah radikalisme. Radikalisme itu bahasa yang mudahnya adalah kekerasan. Kekerasan di sini bukan hanya kekerasan dalam fisik, tetapi kekerasan di dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Bagaimana dikatakan keras? Karena bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, yang resmi. Contoh, kalau aturan orang tidak boleh memukul, tetapi tiba-tiba orang memukul, itulah namanya contoh kecil, contoh sederhana, tindakan radikal. Kalau orang tidak diperkenankan berbicara kasar, menyakiti orang lain, tetapi orang tersebut malah melakukannya, dia ada tanda-tanda radikal. Demikian juga pemahaman yang jauh melenceng dari aturan, baik itu aturan agama, aturan negara, aturan keluarga, termasuk aturan sekolah. Nah, nanti kalian setelah menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ambai tentu juga harus patuh pada aturan yang berlaku. Kalau nanti kalian tidak patuh pada aturan yang berlaku, tentunya akan diberikan peringatan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kita kembali ke topik di depan, yaitu tentang radikalisme. Bagaimana supaya paham radikalisme itu tidak masuk ke lingkungan sekolah khususnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya? Maka ada aturan, ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita menangkal radikalisme tersebut? Yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada 5 hal pokok. Apa 5 hal pokok tersebut? Tolong diperhatikan, dicatat, nanti dipahami. Oke? Setuju anak-anak? Baik. Yang pertama, kita lahir di Indonesia. Hidup dari hasil bumi Indonesia. Mandi dengan air di Indonesia. Maka sudah tepat kalau kita hidup, bahkan sejak lahir, hidup, bahkan kelak kita meninggal, kita tetap ada di tanah air Indonesia. Maka kewajiban kita yang pertama kali yaitu kita mencintai tanah air Indonesia. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana cara yang paling sederhana kita mencintai tanah air kita? Bagaimana wujud tindakan kita mencintai tanah air kita? Kita menjaga lingkungan. Kalau ada kotoran-kotoran yang tidak selayaknya, kita bersihkan. Kita buang sampah di tempatnya. Itu contoh sederhana saja. Contoh paling kecil.
Kemudian yang lebih meluas lagi yaitu menjaga nama baik negara kita. Contohnya, bila kalian melihat atlet-atlet kita, pemain bulu tangkis kita, ayo siapa tokoh idola kalian? Tommy? Atau siapa? Nah, pemain sepak bola siapa? Evan Dimas, Bagas Bagus. Itu contoh kakak-kakak kalian yang berhasil membawa nama baik negara kita. Dan kalian juga mampu. Itulah wujud cinta tanah air. Contoh lain lagi cinta tanah air kita yaitu dengan mencintai dan melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kita tahu kita hidup di daerah Geladak Sari, Ampel, dan sekitarnya. Ayo anak-anak, budaya apa yang paling kalian sukai, terutama budaya daerah? Kalau Pak Gun yang paling suka itu reog, ya, buto gedruk, topeng ireng, itu, wah, itu seni yang dicintai mulai anak kecil, remaja, sampai orang tua. Kalau adik-adik kita yang kecil suka reognya. Kalau kalian yang sudah beranjak dewasa, yang suka apanya? Ya, jujur aja. Dangdutnya, betul. Nah, kalau Pak Gun yang sudah mulai tua seperti ini ya, yang suka campur sarinya, gitu. Nah, itu wujud kita mencintai budaya kita. Begitu juga budaya-budaya yang lain, ya. Ada wayang kulit, ada campur sari, ada ketoprak. Begitu juga budaya-budaya ritual lainnya. Kita tahu di daerah Geladak Sari, di Pantaran itu ada makam Syekh Maulana, ya. Itu merupakan wisata religi. Itu juga budaya yang sudah sepantasnya kita lestarikan. Ini wujud kita cinta pada tanah air. Masih banyak contoh yang lain. Adik-adik, anak-anakku semuanya bisa mencari, menggali contoh cinta tanah air yang lain. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan. Ayo jujur saja, ada yang sering berkelahi? Gak ada ya? Gak ada. Perkelahian baik perorangan, apalagi kelompok, itu sangat tindakan yang kurang bijaksana. Maka mari anak-anakku semuanya, kalian sudah beranjak dewasa, bisa mengendalikan diri. Kalau ada gesekan-gesekan dengan teman, harus dibicarakan dengan damai. Gitu ya? Oke. Nah, kemudian tidak hanya menghindari perkelahian saja, tetapi justru sebaliknya kalian harus menjadi anak bangsa yang berprestasi. Nah, bagaimana cara berprestasi? Harus berlatih. Berprestasi baik di tingkat daerah, tingkat kabupaten, nasional, bahkan kalau mampu bisa ke tingkat nasional atau internasional. Itu wujud kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, yang merupakan pedoman hidup kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu mengamalkan Pancasila. Pancasila sudah diyakini sejak pendiri-pendiri bangsa kita sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa kita majemuk, terdiri dari beragam budaya,
Jangankan budayanya orang Jawa dan orang Papua, budaya orang Ampel dengan orang Gladaksari saja sudah berbeda. Nah, inilah yang perlu kita saling menghargai. Jangan sampai mengolok-olok budaya satu dengan budaya yang lain. Karena kalau kita sampai mengolok-olok, itu bibit benih radikalisme. Dan banyak agama yang berbeda-beda. Di Ampel Gladaksari ini merupakan Indonesia Mini. Saya tegaskan sekali lagi, Indonesia Mini. Mengapa? Karena Muslim banyak, mayoritas. Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha pun juga ada. Nah, ini kalau kita tidak melaksanakan sila-sila dalam Pancasila, tidak menghormati, tidak bertoleransi, maka rentan sekali untuk terpapar paham radikalisme. Tetapi saya yakin, mari dengan meningkatkan toleransi inter umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah akan meningkatkan persatuan kita. Dan wujud itu pelaksanaan Pancasila yang harapannya dapat menangkal paham radikalisme. Kemudian etnis, kita tahu banyak orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Papua, ada orang Tionghoa, dan lain sebagainya. Mari kita saling menghargai. Kemudian juga bidang-bidang yang lain yang sangat beragam. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, termasuk paham radikalisme. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian juga di SMA Negeri 1 Ampel. Dalam hal kehidupan beragama juga sangat toleransi. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang lain sangat bijaksana. Semua diberi tempat yang sama, kesempatan yang sama untuk saling melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kelak kalau kalian sudah masuk, kalian akan tahu. Contoh misalnya hari Jumat, nanti yang Muslim berbondong-bondong ke masjid melaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur. Nanti yang non-Muslim, yang Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha disediakan tempat dan didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping masing-masing untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Inilah contoh kecil, contoh sederhana wujud pelaksanaan Pancasila dalam rangka menangkal radikalisme. Kemudian yang keempat, kita rela untuk berkorban demi bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata saat sekarang ini yaitu para tenaga medis, relawan, satuan gugus tugas, baik dari pusat sampai tingkat daerah, bahkan kita sendiri sampai tingkat RT membantu, mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Contohnya, kita pembelajaran daring ini adalah upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, coba kita lihat tenaga medis. Kalau kita melihat berita di layar televisi, di media-media sosial lainnya, banyak yang sampai meninggal dunia demi menyelamatkan para korban yang terpapar COVID-19. Itulah contoh bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara.
Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan sikap menjaga kedisiplinan, keuletan, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Namanya membela negara itu tidak hanya tugas TNI, tidak hanya tugas Polri yang membela negara, tetapi semua elemen, semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Nah, kalau kita di dunia pendidikan, membela negara dari kebodohan menuju ke kepandaian. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar dengan penuh disiplin. Tadi ada kata kunci, kemampuan bela negara adalah menjaga kedisiplinan. Nah, kalian anak-anak sebagai siswa, modal utama kalian sekolah adalah disiplin. Disiplin hadir, ya. Kalau tatap muka ya disiplin ke sekolah. Karena sekarang ini daring ya. Disiplin nantinya kalian absen melalui aplikasi Google Classroom. Gitu nggih. Nah, apapun yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru, laksanakan. Itu bentuk kedisiplinan. Ini modal utama. Dalam hal apa saja, modal utama adalah disiplin dalam segala bidang. Bidang apapun, pasti modal utama adalah disiplin. Kemudian ulet. Kalian dalam menuntut ilmu, sekolah juga harus ulet. Artinya, ulet di dalam mencari sumber-sumber referensi, ulet melaksanakan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian bekerja keras. Karena kalian sebagai siswa, tentunya ya belajar yang sungguh-sungguh. Membantu orang tua. Nah, tentunya di dalam berdisiplin, ulet, dan bekerja keras, ini bentuk kemampuan kita. Semoga nantinya mampu dalam membela negara kita. Membela negara dari keterbelakangan yang mudah-mudahan semakin baik. Sekarang sudah baik, dan nantinya untuk tahun-tahun ke depan tentunya tuntutan tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Contoh dalam pembelajaran daring ini saja, tidak hanya kalian, bahkan dari Pak Gun sebagai guru pun juga dituntut untuk bisa mengenal IT, mengenal aplikasi pembelajaran, sehingga dalam masa pandemi corona ini ya kita ambil hikmahnya, banyak sisi positifnya, yaitu kita bisa mengenal IT lebih banyak. Tentunya kalian juga, nanti Pak Gun mohon ya, Pak Gun mengharapkan kalian juga sedikit demi sedikit, step by step, satu persatu bisa mengikuti kemajuan IPTEK dengan baik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kita simpulkan di dalam kita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menangkal radikalisme, kita simpulkan ada 5 hal, tolong dicatat, nanti di ulangan keluar ya, hati-hati. 1, cinta tanah air. Yang kedua, sadar bahwa kita berbangsa dan bernegara. Tidak hidup sendiri, tapi berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita mengamalkan dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang tidak akan tergantikan dengan ideologi apapun. Sudah terbukti, tidak ada ideologi lain yang mampu menggantikan ideologi Pancasila. Yang keempat,
rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalian belajar tekun itu sudah termasuk berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau tidak sekolah, kalian tidur. Kalau bahasa kolondalan, rebahan, ya kan? Nah, kita rela berkorban, tidak rebahan, tetapi harus bangun pagi, belajar, aktifkan HP, kerjakan tugas, itu rela berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan seperti apa? Yaitu kita menjadi manusia yang terdidik. Itulah mampu membela negara karena memiliki kemampuan menjadi anak-anak pemuda yang terdidik. Jadi kalian nanti menjadi siswa SMA, menjadi pemuda yang terdidik. Jangan ikut-ikutan dengan teman-teman yang mohon maaf kurang terdidik. Jangan tertular dengan teman-teman yang kurang terdidik. Justru kalian yang nantinya ya menularkan kemampuan kalian pada rekan-rekan kalian di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kekurangannya, Pak Gun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit ulasan tadi bisa meningkatkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya.